Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk dalam general reading ya. Pembacaan untuk semua yang nonton, bukan untuk perorangan, bukan untuk dirimu sendiri. Kalau untuk dirimu sendiri, permasalahanmu sendiri, silahkan personal reading. Kalian bisa cek deskripsi video YouTube saya ini ya. Oke, kita cek ya energi kamu dulu ya. Temanya apa Bunda? Bikin tema ini dong, bikin tema itu dong. Loh, tema saya kan nggak menentukan. Biarlah semesta yang menunjukkan apa yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi saya nurut aja sama semesta mau nunjukkan kartu apa. Seperti itu. Soal tema dan judul nantilah. Kalau memang sudah selesai semua, mau saya upload baru saya berikan judul sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh semesta. Oke, kita cek dulu ya. Siapa yang hadir malam ini dengan energi yang ditunjukkan semesta? Coba saya mau lihat. Energi kamu yang nonton, semoga banyak yang ketarik energinya. Silakan kamu tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini dan kalian bisa memilih dan memilah bagian-bagian yang memang kamu rasakan energi kamu yang ketarik ya. Ada yang resonate ya. Mungkin dari semua yang saya bacakan tidak semuanya cocok untuk kamu, mungkin hanya beberapa bagian saja, nggak masalah. Apalagi kalau yang memang sama sekali nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya, mungkin di sana lebih cocok. Oke, saya mau tarik energi untuk yang nonton semuanya. Five of Cups. Lagi sedih. Kamu sedang sedih. Ada yang ditinggalkan, ada yang putus cinta, ada yang merasa kehilangan, sedih pokoknya, sedih susah atas satu hubungan. Ini kalian sedang hatinya itu pedih, hatinya itu susah. Enggak Bunda, saya lagi bahagia. Berarti yang kali ini gak ketarik energi kamu. Mungkin ini energi orang lain ya. Jadi gitu caranya. Kalau menonton general itu jangan seakan-akan itu bacaan untuk kamu. Nanti dulu, belum tentu. Oke. Sedih karena apa ini saya lihat ya. Karena mungkin kehilangan seseorang yang kamu sayangi atau kehilangan barang yang kamu sayangi, kamu sukai. Kemudian di sini lebih kepada kesedihannya dikarenakan karena bisa nggak ikhlas ya. Kehilangan yang nggak ada yang ikhlas ya, nggak ada yang ikhlas, manusiawi sih. Tapi lebih kepada karena terlalu four of coin, 4 koin, four of pentacles itu lebih kepada menggenggam erat sesuatu, karena mungkin terlalu menggenggam erat atau kepemilikan, bisa saya katakan seperti itu ya. Enggak Bunda, saya enggak seperti itu ya, mungkin bukan energi kamu yang sedang ketarik hari ini ya. Yang ditunjukkan semesta ini ya teman-teman ya, saya nggak ambil, biarlah lompat-lompat begini, biar yang keluar satu-satu gini dan saya tinggal bacain ya. Cocok nggak cocok saya serahkan kepada yang nonton. Oke, saya cuman baca. Di sini sebenarnya ya, kamu adalah sosok seseorang yang memang penuh kasih ya, terutama untuk keluarga, orang-orang terdekat kamu. Bahkan mungkin di sini kamu nelangsanya ya. Kenapa sih aku tuh sayang, selalu memberikan kasih sayang, tapi kenapa dapatnya aku selalu seperti ini? Masa nggak boleh saya itu seperti kepemilikan ya untuk seseorang yang mungkin saya sayangi? Masa nggak boleh gitu? Ya boleh aja sih, tapi efeknya kan ke kamu juga gitu loh. Kalau kamu terlalu sedih kan kasihan jiwamu juga gitu. Dan di sini saya melihat mungkin kamu kehilangan keluarga ada, kamu kehilangan dan kesedihan kamu itu disebabkan oleh pasangan kamu ada, keluarga ada. Oke, saya lihat bottomnya. Oke, kamu adalah orang-orang yang terkadang boros ya, terkadang boros. Tapi sebenarnya mungkin kamu dapatnya uang juga beberapa ya, mungkin nggak semuanya. Ada memang dapatnya mudah, keluarnya mudah, ada di sini. Kemudian kamu adalah orang yang mungkin saat ini banyak merenung ya, merenungi apa yang sedang terjadi. Mungkin beberapa juga lagi dekat sama Tuhan ya, dikit-dikit doa ya, memang seharusnya seperti itu, nggak nunggu ada masalah ya. Kemudian di sini kamu orangnya penuh kasih ya. Saya lihat di sini mungkin banyak dari kamu walaupun mungkin sakit ya, sesakit apapun kamu tetap mendoakan orang yang kamu sayangi. Oke. Tapi ada energi-energi ini ya, kurang dewasa dalam
untuk dirinya sendiri sih, untuk dirinya sendiri, lebih kepada pemikirannya. Oke. Itu aja ya teman-teman. Yang terjadi pada diri kamu apa sih ini? Coba ini saya keep dulu. Saya mau lihat ada apa sama diri kamu. Saya mau lihat. Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu sedih? Apa yang membuat dirimu sedih? Terima kasih ya untuk yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Begitu pula untuk yang baru gabung, salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja silahkan kalian tulis di komentar ya. Salam kenal ya, jangan lupa subscribe. Coba saya mau lihat apa yang sedang kau alami. Banyak aku nggak ambil. Kindness. You are a humanitarian. Jadi kamu itu orang yang penuh kasih ya. Mungkin kamu juga berharap, kenapa saya bisa mengasihi seseorang, penuh kasih. Kenapa orang ke aku nggak seperti itu? Sekalinya ada orang yang sayang sama kamu sedikit aja, kamu itu seperti kayak kepemilikan, kayak ya gimana ya rasanya, mungkin dihargai, mungkin disayangi ya. Mungkin datang seseorang yang sesuai ekspektasi kamu. Jadi di sini kamu memang menarik ya orangnya karena kebaikan kamu. Semoga banyak yang ketarik kalau kali ini ya, karena ini energinya baik walaupun agak sedih orangnya lagi sedih gitu. With other. Dan kamu memang bisa kayak ini. You are able to share that energy with other. Jadi energi kamu cukup positif sebenarnya di luar kesedihan kamu ini. Ya, dan kamu memang seperti yang saya bilang, berbagi kasih sama keluarga, sama orang-orang yang kamu sayangi. Memang energi kamu cukup auranya cukup terpancar ya. Tapi kalau aura terpancar ketutupan sama ini, tertutup dengan kesedihan, ya redup ya. Coba saya lihat lagi apa yang kau alami. Rupanya mungkin kamu banyak memberikan kasih, tapi kamu sebenarnya di sini orangnya sangat rendah hati dan penuh kesederhanaan. Kamu nggak muluk-muluk sih mintanya ya. Kenapa kamu sedih? Mungkin karena kamu sudah memberikan kebaikan, tapi balasannya mungkin tidak seperti yang kau harapkan. Kemudian di sini, tuh kan? Jadi kamu sudah perhatian sama seseorang, sama seseorang, tapi balasan dia ya. Ini balasan itu yang membuat kamu sedih ya. Padahal kamu sudah baik. Pas, tapi ini adalah sesuatu yang berlalu, berarti bukan sudah berlalu ya. Tadi sudah berlalu ya, sore pun tadi atau pagi gitu ya, tadi gitu ya, itu juga sudah sesuatu yang sifatnya past time ya. The power of love. Oke. Oh iya. Teman-teman, di sini juga ada ya cerita yang menyedihkan, bahwa dimana kamu sebenarnya berat melepaskan seseorang karena kamu sayang, tapi kamu itu lebih kepada mungkin kasih kamu tulus ya, biarlah dia biar bahagia sama orang lain, biarlah bahagia tanpa diriku. Terus kamu terpaksa melepaskan dia, ada ya. Bukan semuanya yang nonton, tapi ada yang seperti itu. Karena energi general campur-campur ya teman-teman ya. Bisa nyampur-nyampur. Kamu tinggal yang pilih-pilih gitu. Kemudian di sini ada juga, di sini saya melihatnya tokekku bunyi. Jadi kamu di sini terkadang masih mengingat atau tiba-tiba teringat dengan orang masa lalu sehingga membuat kamu sedih ya. Kalau kamu sedih, ada rasa kangen dan gimana gitu loh, ada gregetnya gitu loh, ada sensasi-sensasinya, tapi kamu berusaha untuk menampiknya. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian saya melihat ya banyak hal yang memang sudah berlalu ya. Jadi bukan yang terjadi sekarang dan ke depan, karena yang ke depan saya memang nggak mau baca. Nanti akan bagaimana Bunda selanjutnya, ya nggak tahu. Saya mesti jawabnya gitu. Itu apa kata Tuhan nantilah ya. Kebanyakan yang suka tarot itu pengen tahu kalau yang ke depannya itu akan terjadi bagaimana ya. Karena apa? Karena pertama pasti tidak yakin sama Tuhan. Ya, kalau percaya pasti percaya ya, karena semua bertuhan, tapi tidak yakin akan ketentuan Tuhan itu
pasti yang terbaik untuk kita. Walaupun itu mungkin terkadang untuk kita kurang enak, kurang oke, tapi menurut Tuhan itu yang baik. Ya, mungkin kitanya aja yang ilmunya belum sampai sana, ya, belum bisa mengambil hikmah atau ilmunya. Udah itu aja sih tentang kamu. Jadi tentang mungkin kebaikan yang tak terbalas dengan sesuai ekspektasi, ya. Dan itu mungkin ada yang sudah merelakan seseorang di masa lalu walaupun terkadang ingat. Oke, siapa sih orang yang kamu pikirkan itu yang terhubung dengan cerita ini? Siapa sih? Coba saya mau tarik energinya ya. Si dia ini siapa? Si dia ini siapa? General bisa terbolak-balik ya, vice versa ya. Jadi mungkin ini bukan energi kamu, justru ini bisa. Jadi tinggal balikkan saja. Energi dia seseorang yang terhubung denganmu dengan cerita ini. The lover, kisah cinta, kisah asmara banyak, penuh nafsu dan gairah. Seseorang ini adalah orang yang, mohon maaf, beberapa memang libidonya tinggi. Kemudian orang ini memang orang yang bisa membuat kamu kelepek-kelepek, ya, cinta kamu sama orang ini. Apakah dia cinta? Nanti kita lihat. Yang jelas orang ini adalah orang yang membuat kamu sangat cinta, melekat sama orang ini. Ya, melekat itu apa ya? Lengket itu loh, melekat itu. Ya, secara baik secara energi, perasaan, energi apapun, pikiran. Oke. Teman-teman, di sini kalau dia mau banyak ya kejadian atau sering di sini saya merasakan kalau dia mulai menjauh kamu mengejar sih. Enggak bunda, terbalik ya, bisa aja terbalik vice versa. Tapi di sini ada situasi kondisi salah satu ngejar gitu. Oke. Orang ini adalah orang yang rajin bekerja, niat, punya semangat yang tinggi. Kemudian orang ini kalau punya hobi atau punya pekerjaan dia akan fokus. Dia juga seorang pencinta, pemikirannya kadang-kadang terlalu pendek, terus mudah jatuh cinta, gampang suka tebar pesona. Beberapa, nggak semua yang saya sampaikan itu satu orang, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kemudian di sini orangnya suka berbagi, suka bantu orang lain juga. Orangnya agak narsistis ya. Beberapa memang banyak pencapaian yang dia dapat dalam hidupnya. Orangnya kurang dewasa dalam bersikap juga, kadang-kadang agak ceroboh. Kemudian orangnya ini terkungkung oleh egonya, terkungkung oleh ego dan keinginannya. Dia pernah terpuruk tapi bangkit, justru itu yang membuat dia kuat, sehingga dia itu kadang-kadang terlalu kadang-kadang hatinya agak susah untuk lembut. Nah itu keras kadang hatinya, terkadang-kadangan. Oke, jadi itu saya lihat ya gimana energi dia ke kamu. Saya mau bacaan singkat aja ya. Gimana sih energi dia ke kamu? Saya cuma ambil 3 ya. Karena semakin lama semakin kok kayak sepi ya. Akhir-akhir ini saya yang nonton. Ya nggak apa-apa sih, tapi bikin aku nggak semangat aja. Nggak semangat kan nggak apa-apa ya. Uang anunya sendiri ya, channelnya sendiri ya. Tapi kalau saya lihat mulai turun, ya mungkin saya penyampaiannya membosankan dan atau mungkin sudah mulai banyak yang nggak suka, ya wajar sih. Tapi ya sudah, kalau memang sudah banyak yang nggak suka, masa mau saya paksa harus suka terus saya ngoyo gitu? Enggak, itu bukan prinsip saya. Kalau banyak yang nggak suka ya wis lah, mau apa? Masa saya paksa orang lain suka saya? Oke, saya lihat ya energi dia ke kamu. Transformation. Memang energi dia berubah. Dulu baik bunda, sekarang enggak. Kenapa kira-kira? Coba. Karena ada yang dia prioritaskan, prioritis ya. Ada yang dia prioritaskan hal yang lain. Apa bunda? Orang lain, kerjaan. Kalau saya lihat lebih ke kerjaan ya, kerjaan. Oke, vision. Karena ini orang ini memandang dunia ini
Ya, semesta ini dia pandangnya itu banyak hal yang perlu dia prioritaskan, bukan hanya tentang kamu dan hubungan tentang kamu, ya. Padahal dulu dia itu ini sih Bunda, apa-apa saya diratukan lah, setiap orang kan bisa berubah, setiap detik itu loh bisa berubah. Kok bisa ya Bunda? Ya pertama karena mungkin situasi kondisi, mungkin karakter, mungkin faktor-faktor yang lain, termasuk faktornya Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, membolak-balikkan keadaan. Evolution, ownership. Oke. Memang orang ini nggak tahu ya, dia dulu mungkin cinta kamu, sayang kamu, melekat sama kamu, ya. Tapi orang ini memang pada dasarnya dengan berjalannya waktu, setelah berjalan beberapa waktu sama kamu, ada evolusi atau transformation, ini sama. Transformation sama evolution, ya. Perubahan yang jelas seperti itu. Ya, tapi lebih kepada ownership. Di sini dia nggak mau ya hubungan ini terus jadi mengekang. Saya nggak tahu ya, saya nggak bilang kamu mengekang tadi. Walaupun di sini pun saya bilang melekat dan kepemilikan. Kamu artikan sendiri dan kamu sesuaikan dengan situasi kondisi yang secara nyata. Ya, ini kan hanya bacaan kartu. Bisa benar, bisa salah, bisa untuk kamu, bisa bukan. Ya, jadi bijak-bijak dalam menyikapi, jangan terlalu sensitif. Ambil yang positif saja untuk kamu. Kalau ada yang manfaat, kalau nggak ada yang manfaat, mending kalian pindah channel supaya kamu nggak buang-buang kuota percuma. Ya, paham sampai sini? Jadi orang ini memang berarti nggak ketemu nih sayangnya. Kamu masih pengen tahu, ya? Dia sayang atau tidak? Itu jawaban yang kamu butuhkan. Oke, kita lihat ya. Tapi sebenarnya gini teman-teman, bukan berarti sayang pasti tidak meninggalkan. Nggak ada yang seperti itu. Rumus itu nggak ada. Kalau benci berarti nggak mau ketemu. Padahal ya nggak mau ketemu bukan berarti benci, paham? Ya, tidak setia bukan berarti tidak sayang. Padahal memang seharusnya kalau sayang harusnya setia, harusnya itu idealnya. Tapi hidup ini tidak ada yang ideal. Banyak yang tidak ideal itu banyak. Ya, jadi jangan terlalu konservatif apa ya namanya ya. Konvensional bahwa cinta sama dengan setia. Memang harusnya seperti itu. Tapi banyak yang tidak harus sekarang itu. Ya, itu fenomena, entah itu sudah menjadi apa ya? Banyak tuh orang cinta sama pasangannya tapi selingkuh karena nggak cinta, bukan ya cinta. Tapi mungkin cinta dua-duanya mungkin ya. Mungkin di balik cinta ada keserakahan juga ada. Cintanya sangat berlebih, luber-luber sampai dibagi-bagi ya bisa. Gitu ya. Jadi tetap saja saya akan baca kalau memang itu bisa memuaskan hati kamu, ya. Dia cinta atau enggak, ya. Coba saya lihat. Sebenarnya cinta atau enggak itu bisa dilihat kok. Tapi oke lah kalau kamu pengen dibacain tarot. Perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Cinta enggak? Kalian cuma mau jawaban cinta atau enggak gitu ya? Iya Bunda, yang simple. Jangan lama-lama. Oke, siap. Semoga dikasih simple ya. Kalau dikasih lama ya aku tetap baca lama. Terserah semesta. Coba. Apa nih? Perasaan orang ini kepada kamu. Sekarang kartu saya kok mulai lemot ya. Ini nggak terbuka. Perasaannya nyaman. Loh, itu kan bukan sayang atau enggak. Iya memang. Terus saya mau bilang, oh iya cinta. Mana? Haus, nyaman. Nyaman aja. Lanjut ya. Tapi saya melihat di sini dia merasakan kamu seperti ular melilit dia. Ya, bisa juga. Salah. Kenapa? Karena mungkin bukan kamu aja yang nonton, ya enggak sih? Nyaman sih nyaman, tapi terlalu mengikat. Mohon maaf ya. Saya sama sekali nggak mengikat. Ya udah, ya wis ya. Ya wis. Karena yang terbaca seperti ini. Nah, sudah rumah ada kuncinya, dikunci. Ini lebih saya merasakan mengungkung sih. Dia yang merasa terkungkung. Padahal ya Tuhan, saya itu nggak pernah Bunda. Ya nggak usah ngomong sampai aku. Aku cuman bacain, ya. Saya nggak pernah ngungkung Bunda. Ya wis, nggak ngungkung ya wis lah, nggak usah ini, ya. Yang jelas dia merasa sangat banyak perkembangan,
pertumbuhan dalam diri dia, entah secara jiwa atau apapun, finansial apapun ya. Karena kamu, ya. Dan kamu cukup mengayomi dia. Berarti ya, dia menilai kamu plus dan minus, positif dan negatif. Wajar dong, nggak semuanya orang itu harus menilai kita positif. Kayak saya, baca tarot, nggak semuanya suka. Nggak semua memandang positif, ada yang negatif. Dan itu sah-sah saja. Oke. Dan di sini dia banyak belajar dari kamu. Dan di sini kalau di sininya demo, di sininya ini book ya. Memang perasaan dia mungkin tidak semuanya secara terbuka dia tunjukkan ke kamu. Ya, karena apa? Karena di sini selain dia nyaman sama kamu, tapi dia juga tidak ingin kebebasannya terbatasi. Jadi mungkin kamu nggak terlalu ngungkung, tapi dia tipikal orang yang suka bebas sebebas-bebasnya. Jadi ukuran standar untuk mengungkung itu mungkin tidak sama. Kamu merasa tidak mengungkung dia, tapi menurut standar dia kamu cukup mengungkung. Jadi mungkin itu hanya beda persepsi saja, perbedaan sudut pandang. Karena perbedaan orang wajar, karena pendapatnya tidak mungkin bisa saja berbeda. Paham sampai sini? Jadi dia nyaman ya. Di sini tidak ada kartu cuin cua sama kamu ya, atau bawanci sama kamu, nggak ada ya. Jadi saya baca apa adanya, dia nyaman sama kamu dan bla 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 seperti yang saya sampaikan. Dan di sini kunci ya, dia cukup terkunci sama kamu lah ya, kenyamanannya. Jadi kayaknya kamu pegang kuncinya gitu, kunci kenyamanannya dia. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena kartunya seperti itu. Saya nggak mau berlebih-lebih dengan retorika bahasa seakan-akan indah gitu bacaannya. Saya nggak bisa seperti itu. Saya bisanya cuma seperti ini. Jadi sampai sini untuk kalian yang mungkin belum subscribe padahal suka, jangan lupa di subscribe. Kalau yang nggak suka, jangan lupa jangan subscribe. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk melihat. Terus maunya orang ini ke kamu seperti apa ya? Maunya dia ke kamu seperti apa? Kenapa dia kok bikin kamu sedih? Apakah dia nggak tahu kalau kamu itu membuat dia sedih? Apakah dia nggak tahu bahwa dia itu membuat kamu sedih? Gitu ya. Coba saya lihat ya, semoga ada petunjuknya ya yang mungkin bisa membuat kamu bisa manfaat untuk kamu. Oke, apa sih maunya dia? Dia maunya apa? Apakah dia tahu? Apakah ada rasa bersalah? Apakah dia sadar? Apakah dia ingin memperbaiki sikapnya supaya kamu seneng? Kalau saya lihat enggak ya. Dari kartu yang sebelumnya energinya saya rasakan seperti itu. Tapi semoga saya salah, intuisi saya salah. Oke. Apa mau dia? Healing family issues. Oke. Aku nggak tahu kamu keluarganya atau bukan, karena di sini juga ada keluarga-keluarga pokoknya ya. Di sini kalau memang orang ini sedang menghadapi permasalahan rumah tangga, bisa sama kamu atau rumah tangga sama orang lain ya, atau dengan keluarganya yang lain. Di sini mau dia mau menyelesaikan permasalahan atau issues atau kendala atau permasalahan apapun ya yang ada dalam keluarga. Itu pertama. Kedua, teman-teman, kalau memang di sini kamu sebelumnya baik ya, kayak keluarga, sudah dianggap bukan orang lain lah seperti itu. Dia ingin ada perbaikan hubungan. Supaya apa? Supaya kamu gak sedih. Berarti ada keinginan dia untuk mungkin dia memperbaiki sikapnya. Ada, karena di sini juga forgiving and learning. Jadi orang ini masih ada keinginan untuk merubah sikapnya seandainya sikapnya itu bisa membuat kamu sedih. Keinginan untuk berubah ya. Jadi keinginan bisa diwujudkan, bisa tengah-tengah jalan gak jadi diwujudkan, bisa juga hanya sekilas saja niatnya ya, atau memang benar-benar dia wujudkan dan dengan kuasanya Tuhan, izinnya Tuhan bisa terlaksana. Amin ya. Lanjut ya. Apa mau dia? Apa iki? Financial, tapi ya financial and career. Apa sih mau dia? Dia mau juga walaupun ya hubungan lancar,
finansial sama karir juga lancar. Mohon maaf, semua orang memang maunya begitu ya. Semua sisi kehidupan lancar, ya enggak sih ya. Tapi kalau saya lihat orang ini lebih gini loh. Mungkin dia dalam bekerja, dalam berelasi di luar hubungan sama kamu. Seperti tadi ya, mungkin agak terkungkung sama kamu. Itu dia nggak suka atau nggak mau. Sekali lagi, kalau kamu nggak mengungkung, ya wis, ya sudah. Berarti bacaan ini bukan buat kamu, paham? Ya, jadi ini untuk yang dia merasa kamu mengungkungnya, wis itu tok kuncinya. Kalau kamu merasa gak mengungkung, ya sudah, oke? Jadi dia juga mau, sebenarnya mau sih baik saja hubungannya sama kamu. Kalau memang apa sikap dia atau mungkin dia lebih fokus ke karirnya tanpa tidak memperdulikan kamu, sering mengabaikan kamu. Di sini dia mungkin menyadari dan dia ingin memperbaiki hubungan lagi, dan segala sesuatunya yang telah terjadi bisa dimaafkan dan diambil hikmahnya. Dan tapi tidak lupa dia juga tetap akan fokus, sekali lagi orangnya fokus kalau dia punya pekerjaan sama punya hobi, punya kesenangan, dia akan fokus akan itu. Jadi mungkin di sini di hubungan kalian sering ada atau mungkin pernah ada yang namanya kesalahpahaman dalam hal itu tadi. Ya, perbedaan persepsi dan perbedaan ekspektasi. Oke. Kemudian gimana dong Bunda? Karena di sini ada perbedaan benar. Gimana dong Bunda saya menyikapi? Ya gini. Kalau memang mau sama-sama ego, sama-sama punya ekspektasi, siapa sih yang nggak punya ekspektasi dalam hidup? Siapa sih yang nggak punya harapan, nggak punya mau? Ya, setiap kepala punya ekspektasi, punya pikiran, punya pandangan, punya sudut pandang, punya konsep berpikir, kerangka berpikir, ya kan? Punya keinginan, punya harapan, semua orang. Ya mungkin ini mungkin perbedaan dalam hal itu ya. Banyak perbedaannya sehingga sulit untuk bisa menyatukan. Mungkin itu yang membuat kamu sedih, kenapa dia tidak sesuai ekspektasi kamu. Mohon maaf. Ya, saya cuma bisa menyarankan jangan overthinking. Kalau kamu memang masih mau masuk dalam hubungan ini, harus mau nanggung resiko, konsekuensi, tanggung jawab dan kewajibannya. Itu saja. Kalau kamu sudah nggak mau ya sudah. Tapi saya masih cinta. Tapi saya sedih. Tapi saya nggak betah. Tapi saya masih cinta. Itu berarti yang repot siapa teman-teman? Hidup itu biasanya diberikan pilihan dua, mundur atau maju. Kalau kamu di tengah-tengah ya wis kamu akan repot, pusing, mumet ya, bingung sendiri. Ya wis, orang lain seperti saya sekalipun ya nggak akan bisa memberikan masukan apapun kecuali ya kamu pilih dua-dua ini antara dua, kamu maju atau mundur. Saya itu berharap dia itu mau mengerti aku. Apakah kamu yang nggak mikir dia juga punya harapan loh, nggak cuman kamu aja yang punya harapan gitu loh. Kenapa sih tarot readernya ini kok kayaknya ngejudge ya? Yang nonton ini mengikat lah begini, enggak ya. Saya cuma nyampaikan sesuai energinya ya. Jadi kalau memang nggak cocok ya kamu jangan jahe, tahu jahe ya? Jangan keki. Saya cuma ngomong kamu pilih. Kalau memang nggak cocok kamu lewati ya. Kamu ambil positifnya. Kalau nggak ada yang positif kamu ganti channel atau ganti video saya yang lain. Ngono. Oke. Jadi tergantung kamu. Kalau kamu masih terlalu banyak berharap, kalau kamu kecewa, sedih, pantas ya, pantas. Kamu mencari tahu terlalu banyak tentang orang ini. Kalau saya rasa kamu tahu lebih banyak, kamu lebih banyak kepikirannya. Kenapa nggak kamu stop aja untuk mencari tahu kenapa dia begini dan begitu? Mending kamu fokus ke dirimu sendiri. Toh dia juga sibuk dengan urusannya ya. Selagi memang harapan kamu nggak bisa dia wujudkan ya, kenapa kamu nggak wujudkan sendiri? Kenapa harus dia? Karena dia janji manusia loh, janji manusia banyak luputnya. Saya sering janji juga luput kok. Ya itulah manusia ya, dengan andalan insya Allah biasanya. Contohnya saya kapan itu kan saya janji insya Allah saya bikin lagi nanti malam, ternyata enggak. Saya live di sebelah ya, sampai para iru sampai jam 2 ya. Jadi janji saya ternyata palsu. Ya enggak sih. Jadi gini ya, percaya boleh sama janji seseorang, dipegang boleh, tapi kalau terlalu berharap nanti yang kasihan kalian sendiri. Itu aja sih pesan saya. Pesan saya semesta Bunda, saya nggak butuh pesan Bunda. Oke, ntar saya ambil pesan semestanya.
Pesan semesta untuk kamu semuanya, terutama yang kali ini ketarik energinya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, supaya nggak lebay-lebay. Ya, ini pembaca tarot apa gitu ya? Yang nggak tahu, saya bisanya begini. Ya, saya tampilkan, yang suka monggo, nggak suka nggak usah. Oke, enak toh? Kamu kalau memang punya kemampuan untuk public speaking, untuk bikin konten, bikinlah teman-teman ya. Bikin, punya karya ya. Semoga kalian yang nonton ini orangnya kreatif, punya karya, berarti ya, punya value ya. Saya doakan. Let yourself feel all your emotion. Jadi memang mungkin segala emosi itu bukan ngamuk ya. Segala yang kamu rasa, ungkapan perasaan yang sekarang, atau perasaan gejolak hati lah yang kamu alami sekarang, itu sebenarnya memang itu adalah sending you ini loh ya, semesta mengirimkan kamu message ya. Message-nya lewat itu sebenarnya di dalamnya ada pesannya. Sebenarnya di sini learning ada loh ya. Jadi kamu seperti ini tuh sebenarnya seperti ditempa, seperti mau dikasih pelajaran, tapi mungkin seperti yang awal tadi saya bilang, ya kita belum nyampe, mungkin kita belum nemu apa sih maksudnya. Yang jelas maksudnya positif teman-teman. Kamu diberikan emosi atau mungkin perasaan yang seperti ini untuk membangkitkan atau menaikkan level derajat kamu, entah derajat dari sudut pandang mana ya. Yang jelas mungkin dari cara berpikir kamu, atau mungkin secara sudut pandang kamu ya terhadap sesuatu. Jadi mungkin, kenapa saya bilang mungkin, karena nggak ada yang pasti ya, nggak ada yang pasti. Bacaan saya juga nggak pasti, bisa benar bisa salah kok ya. Jadi memang semesta memberikan perasaan ini, yang kamu rasakan saat ini itu pemberian semesta, rencananya semesta. Karena di dalamnya, kalau kamu nggak dikasih seperti ini, mungkin kamu nggak akan naik level. Ya, semoga saja kamu segera ditinggikan derajat kamu. Semoga kamu segera lulus ya. Memang harus dilewati, karena ya itu ada pelajaran yang kamu harus ambil itu. Sebenarnya pelajarannya apa sih Bunda? Ya, yaitu tadi banyak kalau kamu nyimak ya. Pertama, jangan berharap kepada manusia. Kedua, banyak tadi. Jangan berharap orang lain membahagiakan kamu bahagiakan diri kamu sendiri. Ya. Jangan mengungkung orang lain. Ya, kalau Tuhan menginginkan, diinginkan Tuhan. Contoh ya, kita sayang sekali sama seseorang, diambil, disuruh pulang sama yang kuasa. Ya, kita bisa apa? Sekali lagi, mungkin juga diingatkan bahwa semua ini di dunia ini yang ngatur ada sebenarnya. Kita cuman tinggal berusaha, berdoa sama tawakal, bukan disuruh ngoyo mikirin. Nggak ada itu ceritanya. Pikirkanlah, ngoyolah untuk pikir, atau kejarlah dia, nggak ada itu, nggak ada. Berusaha iya, tapi sekali lagi berusaha di jalan yang benar. Itu aja. Semoga hubungan kalian ini ya, alhamdulillah hari ini tidak diberikan yang kayak biasanya hubungan terlarang, cinta segitiga. Alhamdulillah hari ini nggak ada yang seperti itu ya. Bosan aku. Cuman masalah overthinking, mengungkung, mengejar, mempertahankan, berharap, itu aja sih. Ya, mungkin bagi sebagian orang gimana sih Bunda, ini semua dianggap biasa, simple, ya enteng, karena nggak menjalani. Ya memang saya hanya pembaca. Untuk yang mengalami ini, ngambil sisi-sisi positifnya, sekiranya bacaan ini bisa membuka wacana kamu, gitu aja ya. Jadi tarot jangan dipikir tarot itu ramalan bisa lihat dan bisa menjawab segala sesuatu. Mohon maaf, tidak. Kalau ada pembaca tarot yang seperti itu ya monggo, kalau saya enggak. Saya memang membatasi jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi, akan terjadi apa, bagaimana selanjutnya, ke depannya bagaimana, enggak mau. Itu aja. Berarti apa dong yang dibaca? Tarot baca energi ya, bisa benar bisa salah. Kalau gitu apa gunanya baca tarot ya? Bayar personal reading kan rugi. Bagi yang merasa rugi ya jangan dong. Ya kan? Apalagi yang sudah cara berpikirnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, nggak butuh tarot. Berarti nggak perlu memang. Ini untuk yang perlu-perlu saja. Ya. Bunda nggak butuh sama klien, nggak butuh orang, nggak butuh penonton, butuh untuk apresiasinya.
Tapi saya tidak butuh orang yang berharap banyak terhadap kartu tarot, karena tarot tidak bisa diharapkan. Ya, sesakti apapun saya, ya, seberapa saya diberikan kelebihan, seberapa canggih saya memainkan kartu, ya, semuanya di tangan Tuhan. Oke. Saya hanya memberikan wacana, mohon maaf kalau kata-kata saya agak sarkas, ketus, ya, judes, ya. Bawaan saya memang seperti ini. Kadang-kadang juga tergantung energi hari ini, tergantung energi kartunya juga. Kadang-kadang kebawa, maklum, manusiawi, ya, manusiawi, karena saya juga bukan orang yang baik, orang yang sok suci, yang wah enggak, ya. Kadang yang ngamuan, ya, kadang sensitif juga, sama. Semuanya berproses, semuanya belajar, ya. Ayo saling support dalam mungkin bisa saling mendoakan, atau mungkin dalam bacaan ini kita bisa saling berbagi energi positif, ya. Semoga kalau saya negatif, kadang-kadang negatif, katanya ngajak positif, kenapa tarot readernya negatif? Ya, manusiawi juga, tapi kan kalau sudah sadar akan negativity-nya, kan sebaiknya cepat dihindari, kan gitu. Cuman gitu aja, gak nerus-nerusin negatifnya gitu. Semoga yang saya sampaikan bisa manfaat, ya teman-teman, sehingga berkah untuk saya juga berkah untuk kamu semuanya, ya. Jadi kamu gak rugi buang-buang kuota, buang-buang waktu untuk nonton saya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, ya, di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Dan untuk yang ingin personal reading, kalian cek deskripsi video YouTube saya, ya. Di setiap video saya ada deskripsinya. Di dalam deskripsinya, setiap deskripsinya ada nomor WA-nya admin saya. Kalau chatting ke admin saya, ketiknya bukan daftar tarot, ya, mungkin tidak tertanggapi, karena yang ditanggapi hanya itu karena dalam untuk pekerjaan admin saya bukan hanya untuk tarot, ya, bukan hanya untuk tarot, semua ada clue-nya. Kalau untuk tarot ketiknya daftar tarot. Oke. Mungkin yang selamat pagi, hai gitu, ya. Terus apa bla 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 yang tidak terbaca pada saat scroll daftar tarot, ya, mungkin terlewati. Gitu aja. Ya, saya sudah sampaikan bolak-balik, mungkin untuk yang sering nonton saya bosen, ya, mohon maaf, saya menyampaikan untuk yang belum tahu. Oke, semua pembacaan saya di pribadi itu berbayar dengan video call terjadwal, yang dijadwal adalah adminnya. Saya tinggal bacakan saja sesuai dengan jadwal yang diberikan admin, ya. Dan semuanya dengan video call. Gak bisa chatting, gak bisa surat menyurat, gak bisa pakai wesel, nggak bisa, ya. Kalau yang mau aneh-aneh nanti saya arahkan ke Sandra Tarot aja, ya. Koncoku itu teman aku, ya. Nanti biar kalau yang biar ke Sandra Tarot. Walaupun lewat saya, kalau mau yang chatting dan sebagainya nanti akan saya arahkan ke Sandra Tarot, gitu. Oke. Kemudian untuk jam kerjanya, ya, jam kerjanya saya jam 3 sore sampai jam 8 malam, ya. Jadi kamu kalau chatting di luar itu mungkin terbalasnya besoknya, ya, besoknya, seperti itu. Kalau daftar langsung dibacakan, tergantung, ya. Bisa saat itu juga kalau kosong, bisa juga 2-3 hari kemudian, tergantung antriannya, ya. Bisa saat itu juga, hari itu, besoknya, besok lusa, atau bahkan 2-3 hari setelahnya. Oke. Jadi seperti itu. Gak bisa langsung Bunda, gak ada jalur VIP, ya. Gak ada, ya, belum bangun tol saya. Ya, oke. Jadi saya kira itu saja, semoga bacaan ini manfaat, ya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye. Banyak omong, ya, gak apa-apa. Saya lagi pengen banyak omong.